Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama channel Koi Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu psikotes menggambar pohon. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana sih menggambar pohon yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang diharapkan dalam psikotes. Bagaimana sih penilaiannya? Oke, yang pertama itu adalah penilaian secara fisik. Maksudnya di sini penilaian secara fisik adalah bagaimana kertas kita pada saat menggambar, apakah kumal, kucel, bersih atau kotor. Nah, yang diharapkan pada saat tes psikotes itu adalah kondisi kertas itu bersih, tidak ada kotoran, tidak ada bekas hapusan ataupun bekas lipatan. Nah, kenapa sih saya waktu belajar ini memberikan pembelajaran kepada kawan-kawan harus dilipat? Ini hanya untuk mempermudah langkah awal. Jika kawan-kawan udah dapat mindsetnya, pasti tergambar dengan sendirinya garis horizontal dan vertikal ini untuk memudahkan kawan-kawan dalam menggambar. Itu yang pertama, kebersihan fisik dan kerapian fisiknya. Yang kedua adalah posisi pohon. Ya, jika dilihat seperti ini, posisi pohon seolah-olah di tengah-tengah kertas, ya kan? Nah, tapi perlu dicatat dan diketahui, fungsi garis horizontal dan vertikal ini salah satunya adalah bagaimana melihat posisi pohon itu sendiri. Jika kita lipat kertasnya seperti ini secara vertikal, kita akan melihat posisi pohon itu berada di sebelah mana. Ya, posisi pohon ini lebih condong ke sebelah kanan. Tapi kita menggambarnya semakin ke atas itu semakin ke tengah. Dalam artian bentuknya seperti di tengah-tengah, tetapi aslinya itu di sebelah kanan. Alasannya kenapa? Alasannya adalah dalam psikotes, kenapa kita harus menggambar pohon itu lebih condong ke kanan? Ini garis vertikal yang di tengah. Alasannya karena kepribadian manusia itu diharapkan dalam setiap harinya, dalam setiap waktunya itu harus ada perkembangan setiap harinya. Nah, itulah fungsi kenapa harus gambar pohon itu lebih condong ke sebelah kanan. Yang kedua, kenapa sih tidak gambar batangnya itu di tengah-tengah persis di sini? Alasannya adalah berarti manusia itu tidak mau ada perkembangan dalam dirinya setiap hari, atau begitu-begitu saja. Kata orang Jawa, neko-neko, ngono-ngono wae. Nah, kata orang Jawa seperti itu. Nah, alasan yang ketiga adalah kenapa sih tidak condong ke kiri malah condong ke kanan? Alasan yang ketiga ini adalah karena jika kita menggambar pohonnya lebih condong ke kiri, berarti menunjukkan bahwa diri kita itu dalam hasil psikotes nanti adalah kita tidak pernah mengembangkan diri kita, bahkan semakin hari semakin lama semakin memburuk, tidak ada perubahan, malah melakukan diri itu semakin menurun atau tidak ada perbaikan dalam dirinya. Nah, itu salah satu fungsi garis horizontal atau vertikal ini. Jadi mohon dipahami dengan baik dan benar. Itulah alasannya kenapa saya mengajarkan secara detail seperti ini, karena banyak orang yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti filosofinya. Yang kedua, yang ketiga, kenapa gambar batang itu harus satu jari? Karena jika kawan-kawan menggambar dua jari, otomatis margin kertas yang ada ini semakin habis. Sedangkan kata saya di video sebelumnya mengatakan bahwa kertas itu harus punya sisi margin atau bingkai. Selalu ada sisa di setiap sisinya, sisi atas, sisi kanan, sisi kiri maupun sisi bawah. Makanya saya selalu bilang, ingat, menggambar selalu menggunakan margin. Itulah fungsinya. Setelah itu, kenapa ranting harus sebesar batang pensil? Alasannya adalah menjaga keproporsionalan bentuk pohon itu sendiri. Makanya jika bentuk ranting ini lebih besar dari batang pohon, otomatis pohon itu tidak terlihat secara proporsional dan terlihat seperti bukan pohon. Nah, dan kenapa sih jangan lebih kecil dari batang pensil ini?
Contohnya, ini kan sebesar batang pensil ini. Nah, terlihat seperti pohon yang kokoh, yang baik, yang rimbun. Nah, itu tujuannya. Dan kenapa sih cara menggambar ranting harus berselisihan, dalam artian seperti ini? Saya contohkan di sini ya kawan-kawan. Ini kita gambar ranting. Nah, kenapa sih harus seperti ini? Tidak boleh bersebelahan ranting itu. Nah, ini kan berselisihan di sini, dan di sini. Posisinya seperti ini. Kenapa tidak kiri kanan berselisihan? Karena secara logika, jika kawan-kawan menggambar pohonnya itu tidak berselisihan, contoh seperti ini. Nah, ini secara logika pohonnya itu tidak kokoh karena tumpuan yang ada di setiap sudut ini itu menjadi terbagi dua sehingga kekuatan pohon itu lemah. Alasannya itu, dan untuk membuat rantingnya semakin kecil itu sulit karena syarat batang dan ranting itu semakin ke atas itu semakin mengecil. Itu syarat yang pertama. Oke, selanjutnya alasan kenapa ujung ranting ini harus ditutup seperti ini. Ini ada beberapa contoh cara menutupnya. Alasannya adalah supaya terlihat seolah-olah ranting ini masuk ke dalam dedaunan sehingga terlihat pohon itu rimbun. Apalagi kawan-kawan improvisasi atau ditambahkan kreasinya, contoh seperti ini. Jika saya menggambar psikotes biasanya saya tambahkan seperti ini, seolah-olah daun itu sangat rimbun di pepohonan. Nah, saya tambahkan garis-garis seperti ini. Tujuannya adalah untuk melihat visual pohon ini terlihat seperti sangat rimbun. Ingat ya kawan-kawan, visual pohon sangat dinilai di sini. Bukan hanya kerapihan, bukan hanya ketepatan gambar, tapi fisik dan visual pohonnya secara keseluruhan juga dinilai dalam psikotes. Selanjutnya adalah kenapa gambar pohon ini tidak dibuat rantingnya terlalu panjang, karena ini hanya untuk mempermudah tahap awal kawan-kawan mempelajari. Jika kawan-kawan ingin mempelajarinya dikembangkan lagi, contoh saya seperti ini. Ini hanya contoh ya kawan-kawan, saya buat coretan seperti ini. Kawan-kawan buat seperti ini. Bisa kawan-kawan tiru. Saya menggambar ranting dulu. Jika gambarannya kurang bagus, ini hanya untuk contoh ya kawan-kawan. Silakan kembangkan gambarnya dengan baik sesuai kreativitas kawan-kawan sendiri. Oke. Nah, ini saya tutup. Jika kawan-kawan ingin menggambar batangnya lebih panjang lagi terlihat supaya tidak tertutup seperti daun ini. Ini kan batangnya tertutup karena oleh rimbunnya dedaunan. Di sini terlihat jelas bahwa batangnya tertutupi oleh dedaunan. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana jika kawan-kawan ingin mengkreasikannya. Ya, rantingnya sudah hampir selesai. Kenapa sih saya jadi lancip seperti ini? Ya, karena
kita harus memperbanyak latihan kawan-kawan, supaya semakin terlatih dan bisa mengembangkan gambarannya itu sendiri. Terlihat sangat mudah sekali jika sudah kawan-kawan sering latihan. Nah, di sini kan tertutup batangnya. Seperti ini contoh. Nah, di sini kita akan tambahkan batang di antara dedaunan yang sudah dibuat ini. Contohnya seperti ini. Ingat, batangnya harus mengecil. Jadi kawan-kawan semakin mengecil menggambarnya ke atas. Rantingnya pun seperti itu. Seperti ini. Ranting keempatnya kita buat. Ini hanya contoh ya kawan-kawan, maaf jika gambarnya kurang baik yang contoh ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana jika kawan-kawan ingin menambahkan atau caranya menambahkan gambar batangnya, seolah-olah batangnya itu terlihat. Konteksnya sama saja dan penilaiannya juga sama saja. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh jika kawan-kawan ingin menambahkan batangnya lebih panjang ke atas. Ingat, ukuran yang di bawah selalu lebih besar daripada ukuran yang di atas. Dan lurus ke atas, condong ke kanan. Ingat, tetap condong ke kanan. Tetapi gambarnya seolah-olah visualnya terlihat di tengah-tengah. Itulah tips dari saya. Selamat belajar kawan-kawan. Semoga kawan-kawan bisa memahaminya dengan cepat dan bisa mempelajarinya dengan baik dan benar. Nah, jika kawan-kawan sudah mulai terbiasa dengan cara menggambar seperti ini, silakan kawan-kawan menggambar tanpa garis vertikal dan garis horizontal. Jika sudah kawan-kawan terbiasa, silakan kembangkan dan kita akan pelajari materi selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel Kuy Belajar pada video kali ini. Selamat belajar, sukses selalu, dan Kuy Belajar.